Ini adalah Realme 8, HP yang udah gue pakai 3 mingguan. Tapi di video ini gue gak banyak ngomongin karena banyak kemiripan dengan Realme 8 Pro. Yang pertama mulai dari desain, tetap ada tag Dare to Live yang mungkin jadi kontra buat beberapa orang. Ya gue salut Realme dengan PD-nya naruh tag di bagian belakang. Tapi buat gue pribadi, alangkah baiknya kalau tag ini tuh ditaruh ya di case aja. Ingat, desain itu penting. Jangan sampai buat orang nggak jadi beli cuma karena ada tag ini. Nah, kalau yang beda dari Realme 8 Pro, finishingnya ini glossy, mengkilat kalau kepantul cahaya dan ada warna-warninya gitu, kayak kaset CD lah. Dan karena glossy mengkilat, ini nempelin sidik jarinya keterlaluan sih, parah banget. Bisa jadi kekurangan dari HP ini. Tapi bisa diatasi, tinggal pakein case-nya aja yang dapat dari dalam box. Problem solved, seharusnya. Dimensi Realme 8 juga sama persis kayak Realme 8 Pro, tapi Realme 8 punya baterai yang lebih gede, 5000 mAh. Keren, Realme masukin baterai badak 5000 mAh di bodi setipis dan seringan ini. Biasanya baterai segini bentuknya tebal dan berat, tapi tidak dengan Realme 8. Tentu dengan baterai 5000 mAh, HP ini awet banget di penggunaan normal gue, bisa tahan sampai 2 harian. Tapi di sini chargernya jadi lebih kecil, 30 watt dan cas. Kalau Realme 8 Pro kan 50 watt tuh. Kalau kita lihat perbedaan wattnya hampir setengah ya. Tapi in real life proses chargingnya itu gak beda jauh sama Realme 8 Pro. Ngecas dari 10% ke 100% cuma 56 menit aja. Sedangkan Realme 8 Pro kalau dari 5% ke 100% butuh waktu 50 menit. Beda tipis banget. Jatuhnya sama-sama ngebut untuk masalah charging. Di bagian layar juga sama persis kayak Realme 8 Pro. Dilihat aja speknya, Super AMOLED 60Hz. Nah, kalau dilihat dari versi sebelumnya, ini tuh gak bisa dibilang upgrade. Cuma ditukar aja IPS 90Hz ke AMOLED 60Hz. Tentu gue prefer AMOLED 60Hz dibanding IPS 90Hz. Tapi kalau dibuat AMOLED 90Hz kan jadi terasa upgrade dari versi sebelumnya. Di sini yang di-upgrade cuma kecerahannya aja, bisa sampai 1000 nits dan ada juga always on display. Ini kepake banget sama gue karena kalau mau ngeliat jam atau mau buka HP-nya ya gak perlu neken tombol unlock lagi, tinggal angkat dan tempel. Simple. Gak bikin boros baterai kok. Ingat, baterainya 5000 mAh. Keren. Spesifikasinya nih baru beda dengan versi Pro. Realme 8 masih sama dari versi sebelumnya, pakai MediaTek G95, RAM 8GB, storage 128GB yang bisa diekspansi pakai micro SD. Kalau dibandingkan dengan Realme 8 Pro, cuma suhu aja yang beda. Emang MediaTek G95 sedikit lebih panas dibanding Snapdragon 720G. Tapi itu minor sih, karena dia nge-push banget performanya, alhasil suhunya jadi lebih panas. Terbukti, di Antutu dapetin skor yang lebih tinggi dibanding Realme 8 Pro yang pakai 720G. Tapi untuk sisanya ya sama aja. PUBG Mobile dapetin grafis smooth ultra dan HDI dengan gyro yang sama-sama responsif. Terus untuk Mobile Legends dapat grafis high dan bisa high frame rate, berjalan lancar tanpa frame drop. Kecuali Genshin Impact, baru deh kewalahan. Kalau mau main aman, turunin aja di settingan lowest dan 30 fps. Untuk fitur lainnya tetap ada NFC dan yang baru di Realme 8 series pakai Realme UI 2.0, banyak banget fitur baru yang dikasih di sini. Favorit gue sih ada di Game Space bullet message-nya. Jadi kalau ada notif dia bakal muncul secara running text pas kita lagi main game. Jadi notif penting gak bakal ketinggalan. Terakhir soal kameranya nih, perbedaan terbesar antara kedua HP ini yaitu ada di kameranya. Realme 8 cuma 64 megapiksel, it's okay lah. Tapi masih pakai sensor kayak Realme 7 dengan konfigurasi dan layout yang sama dengan Realme 8 Pro. Sedangkan Realme 8 Pro 108 megapiksel dengan sensor terbaru Samsung HM2. Jelas secara overall gak sebagus hasil foto dari Realme 8 Pro. Di viewfinder aja udah kelihatan bedanya. Terus teknologi zoomnya Realme 8 Pro bisa dapetin hasil zoom 3 kali yang sama kualitasnya dari tanpa zoom alias di mode normal gitu. Berkat adanya teknologi 3 kali in sensor zoom. Jadi ini tuh kayak semacam lensa teleskop yang digabung di lensa utamanya. Hah? Lensa teleskop digabung di lensa utama. Bingung kan lu? Ya intinya hasilnya tuh sama kayak lensa utamanya kalau di zoom gitu.
Untuk sisanya berkat processing yang dalam dari Realme, secara kasat mata hasilnya tuh mirip-mirip sih, cuma beda di detailnya aja. Mode 64 megapikselnya sempat ada bug pas gue coba berkali-kali. Kalau jepret hasilnya bakal putih doang kayak gini, tapi pas gue coba terakhir sih udah bener ya. Nah, ini adalah hasil video dari Realme 8 dan Realme 8 Pro di resolusi 4K 30 fps ya. Ini gue pegang, gue rekam barengan dan gue pegang secara handheld aja sambil berjalan ya. Dan kalau ini di resolusi 1080 60 fps. Nah, yang gue lihat di sini video Realme 8 Pro lebih stabil ya buat stabilisasinya. Kalau Realme 8 dia masih goyang, gak stabil. Kalau ini pakai mode Ultra Steady-nya. Nah, kalau pakai mode Ultra Steady, dia tuh langsung turun frame rate-nya ke 30. Jadi ini video di 1080 30 fps. Ya, si Realme 8 baru stabil sih kalau pakai mode Ultra Steady. Tapi overall dari kualitas videonya, hasilnya itu emang bagusan Realme 8 Pro, lebih tajam, fokusnya juga cepet dan ya lebih jernih aja sih. Nah, kalau ini hasil dari kamera depannya, cuma mentok di 1080 30 fps aja. Kalau gue lihat dari viewfinder gitu nggak terlalu stabil sih untuk kamera depan dari kedua HP ini. Nah, kalau ini hasil dari kamera depan untuk kedua HP ini. Dan pakai mode Ultra Steady di resolusi mentok cuma ya 1080 30 fps. Oke, emang stabil sih, tapi kalau dilihat dari viewfinder, ini hasil dari kamera depan dari si Realme 8 Pro, hasilnya lebih terang, lebih berasa HDR aja gitu dibanding Realme 8. Dia lebih gelap, lebih kontras. Ya, seperti inilah hasil dari kamera depan untuk videonya. Terus untuk mode lainnya tetap ada kayak di Realme 8 Pro. Ada Dynamic Bokeh, Neon Portrait, Tilt Shift, 3 filter baru di Night Mode, Stereo Mode, dan Dual View Video. Kecuali AI Mix Portrait gak ada di sini. Hasil dari fitur-fitur ini bisa dilihat aja di video review Realme 8 Pro karena kami udah bahas lengkap untuk fitur kameranya. Dan setelah kami coba, emang fitur-fitur kameranya seru banget buat dicobain. Jadi Realme ngebungkus Realme 8 series ini sebagai HP fotografi dengan desain yang beda. Berani buat beda sih, bagus. Tapi ya harus dipikirin matang-matang. Gak ngasih teks segede ini juga kali hilang deh karakternya sebagai low budget high performance di awal mereka muncul. Atau emang Realme ngilangin itu dan ngeganti sebagai HP fotografi. Gue akuin 108 megapikselnya di Realme 8 Pro emang bagus. Tapi kalau dilihat dari market Indonesia kayaknya jarang deh yang pakai ini dan selalu jadi bahan cibiran karena speknya cuma beda di kamera aja dari versi sebelumnya. Seharusnya ini bisa jadi masukan buat Realme kalau pasar di Indonesia butuhnya yang gitu bukan yang gini. Tapi nggak tahu deh. Yang jelas Realme 8 series gampang dibeli karena stoknya banyak. Buat orang yang nggak sabaran ya langsung bisa dibeli aja daripada berebutan dan cuma bisa dibeli pas flash sale aja gitu kan. Situ beli HP atau beli vaksin ya kan rebutan. Kesimpulannya, kalau kalian emang nggak butuh kamera 108 megapiksel, Realme 8 pilihan yang tepat. 3.599.000. Tapi kalau rela nambahin 900.000 lagi buat 108 megapiksel untuk nyetak foto segede baliho cuma pakai HP aja, ya silahkan beli Realme 8 Pro. Ada dua kekurangan dari HP-HP ini. Pertama, vibration motornya. Aduh, kayak ngeng kurang satisfying. Dan kedua, tag Dare to Live yang segede ini. Dan setelah gue lihat respon para netizen, mereka itu pada nggak suka sama tag ini. Dah, segitu aja. Semoga bisa menjadi referensi untuk kalian yang mau beli HP Realme 8 series. Gue Dayat dan sampai jumpa di video selanjutnya.